kebakaran di tol. Asap tebal membumbung tinggi dari bus antar kota antar provinsi yang terbakar di ruas tol Semarang-Batang kilometer 419, tepatnya di Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat siang. Bus PO Haryanto tanpa penumpang ini terbakar di atas tol Simpang Susun. Menurut saksi, sebelum terbakar terdengar suara ledakan yang cukup keras dari bus tersebut. Tahunya tuh dari dalam rumah tuh tak kira tuh kayak meledos gitu kan, ternyata busnya tuh ada yang meledak. Terus tuh kayak tiba-tiba tuh aku saya keluar tuh ada asapnya gitu. Nah terus lama-lama tuh ada percikan api terus menimbulkan yang besar. Yang keluar dari bus ada berapa orang berarti? Ada 2 orang kayaknya tadi, supir sama temannya. Lama nggak kebakarannya tadi? Lumayan lama, setengah jaman gitu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kurang dari 1 jam, api pun berhasil dipadamkan setelah beberapa unit mobil pemadam datang ke lokasi kejadian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Api membakar 169 kios di Pasar Jumaah Jalan Sudirman, Pusat Kota Purwakarta, Jawa Barat. Banyaknya barang yang mudah terbakar di dalam toko dan kencangnya angin membuat api dengan cepat merembet ke seluruh bangunan pertokoan. Kondisi ini membuat para pedagang panik dan mencoba untuk menyelamatkan barang-barang dagangan mereka. Namun akibat api yang terus membesar, pedagang tidak bisa menyelamatkannya. Sejumlah pedagang pun menangis karena barang dagangan, pakaian, dan sepatu serta yang lainnya yang disediakan untuk stok belanja lebaran konsumen ludes terbakar. Mereka pun rugi ratusan juta rupiah. Dari mana kebakaran ini? Dari mana kebakaran ini penyebabnya? Gardu belakang. Gardu listrik? Ya, gardu listrik. Terus ibu gimana? Jualan sepatu di dalam. Terus gimana sekarang kondisinya? Udah nggak bisa diapa-apain lagi, udah nggak boleh masuk. Kebakar? Oh, semua hancur, udah dari belakang sampai depan udah nggak bisa lagi. Berapa kerugian Pak? Kerugian 200-an. 200 juta? Ya. Oh, ini gimana? Tadinya mau ini ya buat lebaran gitu ya? Iya, buat lebaran. Api padam 3 jam setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sementara akibat kebakaran, arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian macet. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus se-Bandung Raya kembali menggelar aksi tolak Undang-Undang TNI. Kecewa atas pengesahan Undang-Undang TNI, massa membakar pagar dan merusak sejumlah fasilitas umum di depan gedung DPRD Jawa Barat. Aksi penolakan Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR RI digelar oleh ratusan mahasiswa se-Bandung Raya. Massa bertahan di depan gedung DPRD Jawa Barat sejak siang hingga malam hari. Ungkapan kekecewaan ditunjukkan oleh massa dengan membakar fasilitas umum hingga pagar gedung DPRD Jawa Barat. Selain itu, massa juga merusak sejumlah kamera pengawas yang terpasang di sekitar gedung DPRD. Massa menuntut pemerintah mencabut pengesahan Undang-Undang TNI karena khawatir akan adanya dui fungsi militer di Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Akdas merespon penolakan atas pengesahan Undang-Undang TNI. Supratman meminta rakyat Indonesia untuk tidak khawatir akan adanya dui fungsi TNI dari undang-undang ini.
Menurut Supratman, pengesahan Undang-Undang TNI justru memberi kepastian batasan bagi militer dalam mengisi suatu jabatan di lembaga dan kementerian ataupun sipil. Supratman tidak menampik bahwa ada penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Namun ia meminta rakyat Indonesia untuk percaya atas keputusan pemerintah. Supratman juga tidak ambil pusing atas aksi mahasiswa menolak RUU TNI dan sempat mengadang mobil yang ia kendarai beberapa hari lalu. Kekhawatiran terkait dengan dui fungsi ABRI atau dui fungsi TNI kan nggak ada ya. Jadi sama sekali tidak, justru ini memberi batasan kepastian terkait dengan jabatan mana yang boleh diisi oleh militer. Namun masih banyak penolakan, terutama di media sosial masih pasti ya. Jadi kemarin juga saya berdialog dengan teman-teman adik-adik, bahkan saya menghampiri, mobil saya dicegat juga, kemudian saya juga akhirnya datang lagi. Intinya tidak mungkin kita bisa sepakat dalam semua hal. Itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi. Karena itu masih ada saluran-saluran yang lain yang bisa digunakan. Kan ada saluran yang lain untuk bisa digunakan. Karena itu berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang TNI yang baru disahkan kemarin. Kemudian biarkan dia akan diuji apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang Jurnalis Tempo yang merupakan reporter Desk Politik Bocor Alus mendapat teror dari orang tak dikenal. Ia mendapatkan sebuah paket berisi kepala babi tanpa telinga yang dikirim ke kantor Tempo di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Buka langsung, Pak. Buka, Pak. Apa ya? Inilah sebuah paket yang ditujukan untuk jurnalis Tempo Francisca Kristi Rosana atau yang dikenal dengan Cica, reporter Desk Politik Bocor Alus. Paket diterima di kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelum dibuka, tercium bau menyengat dari paket tersebut. Daging kepala babi kan? Iya. Bersama jurnalis Tempo lainnya, Cica pun memutuskan membawa paket keluar gedung yang ternyata setelah dibuka berisi kepala babi tanpa telinga. Paket diterima oleh security pada hari Rabu dan baru dibuka oleh Cica pada Kamis sore. Diduga kuat paket dikirimkan sebagai bentuk teror kebebasan pers. Dari informasi Satpam yang menerima paket tersebut, paket itu diterima mereka pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025. Itu dikirim oleh seorang kurir yang mengenakan helm satu aplikasi online pada pukul tersebut, dan dia memakai sepeda motor. Dia hanya membawa satu paket itu dan kemudian pergi setelah Satpam menerimanya. Tidak ada kecurigaan sama sekali karena tiap hari ada banyak paket yang dikirim dan diterima oleh karyawan di Tempo. Kami menyayangkan apa yang terjadi hari ini karena bagaimanapun pengiriman paket tanpa pengirim dan itu adalah kepala satwa itu sangat meresahkan, dan ini satu bentuk teror kepada Tempo secara keseluruhan karena kami tidak pernah memesan atau Cica tidak pernah memesan kepala babi itu. Sementara itu, salah satu jurnalis Tempo mengungkapkan kondisi terkini dari Cica usai menerima teror kepala babi. Halo guys, banyak yang nanya kan gimana kondisi Cica setelah menerima kepala babi, ya. Nih kepala babinya tuh sudah dimasak nih di sini. Harusnya daging nih, biar bisa sekalian dimasak. Kecewa sih. Kecewa, karena cuma kepala doang. Ya harusnya bisa jadi sate Bocor Alus, bukan sate Jawa. Ya itu ya kabar Cica ya, kami baik-baik saja, terutama Cica oke-oke aja. Atas peristiwa ini, pihak Tempo masih berdiskusi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan langkah selanjutnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia mengecam keras aksi teror kepada
kepala babi yang ditujukan kepada redaksi Tempo. Sementara Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia melaporkan teror kiriman kepala babi ke Bareskrim Polri. Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia atau KKJI melaporkan teror kiriman kepala babi terhadap jurnalis Tempo ke Bareskrim Polri. KKJI menilai teror kepala babi merupakan serangan dan pembunuhan simbolik bagi jurnalis dan media yang kritis merespon isu terkait kepentingan publik. Pengiriman paket kepala babi ke kantor redaksi Tempo ya, yang ditujukan kepada seorang jurnalis perempuan Tempo dan juga sebagai Bocor Alus. Nah, kita melihat setelah kita periksa bahwa pengiriman paket ini adalah kita mencurigai sebagai teror, sebagai simbol ancaman pembunuhan ya. Karena kepala babi ini dengan telinganya sudah dipotong begitu, dan tentu ini yang akan kita lakukan ke kepolisian agar kasus ini diungkap ya, siapapun itu pelaku. Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam keras aksi teror kepala babi yang ditujukan kepada redaksi Tempo. IJTI mendesak polisi segera bertindak untuk menangkap pelaku teror serta mengusut tuntas kasus ini. IJTI mengecam aksi teror dengan pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Ini adalah ancaman nyata terhadap keselamatan jurnalis, ancaman nyata terhadap kemerdekaan pers, dan juga ancaman nyata terhadap demokrasi. IJTI mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku teror tersebut. Pers tidak akan kalah oleh aksi-aksi teror seperti ini. Pers dan publik akan bersatu untuk menjaga bersama-sama kemerdekaan pers. Teror kepala babi dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers yang menjamin kebebasan pers dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Pers mengutuk keras kasus teror kepala babi yang ditujukan bagi jurnalis Tempo. Dewan Pers juga mendorong polisi agar mengusut tuntas aksi teror yang dinilai sebagai bentuk kekerasan dan premanisme. Dewan Pers dan komunitas pers mengutuk keras setiap bentuk teror dan dengan segala macam bentuknya yang dilakukan terhadap jurnalis maupun terhadap perusahaan pers. Tindakan teror terhadap pers merupakan bentuk kekerasan dan premanisme. Ketiga, wartawan dan media massa bisa saja dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan, termasuk pemberitaan yang dikeluarkan oleh sebuah media. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Tindakan itu sekaligus melanggar hak asasi manusia. Pemirsa, sementara itu Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas merespons teror kepala babi ke jurnalis Tempo. Menurut Hasan Nasbi, isu kepala babi yang dikirimkan ke jurnalis jangan dibesar-besarkan. Sementara Menteri Hukum menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada penegak hukum. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi mau dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu Pak? Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes aja Pak? Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi dong katanya. Tapi artinya sudah diadukan ke Dewan Pers. Iya kan, ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu beneran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Gitu. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan. Ya. Tapi komitmen soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap ada yang dihalang-halangi bikin berita nggak?